Jadi maulid bukan sekedar kita merasakan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau itu wajib kita gembira. Karena orang dulu pun yang tidak semasa dengan Nabi Muhammad diminta oleh Allah gembira. Nabi Isa itu, beliau bertugas 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Merasa gembira akan kedatangan Nabi Muhammad sampai memberikan kabar gembira kepada umatnya. Silahkan dicek di Quran surah ke-61 di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan beliau merasa gembira dan membagi kegembiraan itu kepada umatnya dengan mengatakan, akan datang Rasul hebat setelahku, Rasul istimewa nanti setelah aku ini, sepeninggalku. Di antara sifat mulianya punya sifat Ahmad. Karena semua yang melekat pada nama Nabi Muhammad semuanya sifat Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Kafi, semua sifat mulia untuk menunjukkan Nabi ini istimewa. Si fulan namanya Asep misalnya, punya sifat jujur, sabar, rendah hati. Ya, bukankah semua sifat menunjukkan bahwa orang itu istimewa? Nabi lain namanya Zat, Nabi Muhammad semua melekat kepada beliau sifat. Maka orang-orang yang yakin, orang-orang yang gembira dengan kelahiran beliau itu, beriman kepada beliau bahkan sebelum kedatangannya, maka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa azzaruhu wa nasaruhu. Membersamai perjuangan Nabi, memperjuangkan dakwahnya Nabi, mengoptimalkan pesan-pesan Nabi. Nabi meminta senyum sampai ke kita, kita semarakkan gerakan senyum untuk mengikuti teladan Nabi. Nabi lemah lembut kita ikuti, Nabi jujur kita ikuti, Nabi semangat kita ikuti, Nabi memberikan semua jenis teladan kita ikuti. Wa nasaruhu, itu yang dimaksud menolong ajarannya. Nabi sudah ditolong oleh Allah. Yang dimaksud nasaru di sini memviralkan ajarannya untuk membuktikan kita betul mencintai Nabi dan sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ujungnya. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Dan mereka mengikuti seluruh cahaya yang dilekatkan kepada Nabi Muhammad ini dalam tugas mulianya, yang diturunkan pada beliau mengiringi kelahiran dan tugas mulianya. Jadi kelahiran Nabi Muhammad itu singkatnya bukan sekedar hari, bukan sekedar sosok. Yang penting bukan bulannya, yang penting cahaya yang dilekatkan kepada beliau. Cahaya itulah wujudnya pedoman berkehidupan. Jadi setiap datang bulan Maulid, yang harus kita pelajari itu cahayanya. Yang harus kita viralkan itu cahayanya. Bagus, penting, kita gembira, kita bahagia, kita ekspresikan, banyak sholawat, banyak mengenal kepribadian Nabi. Tapi yang dituntut lebih daripada itu, apakah kita kenal dengan cahaya yang dibawa oleh Nabi? Maka cahaya itulah wujudnya pedoman berkehidupan. Kita keluarkan kembali. Nabi sebagai seorang anak, bagaimana bentuk cahayanya membimbing kita dalam berperilaku sebagai seorang anak. Sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang guru, abdi masyarakat, tetangga, sampai warga, bangsa, dan negara, serta dunia. Disitulah Nabi menunjukkan kepada kita, kalau mampu kita ikuti, maka lihat ujung ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang mampu mengikuti cahaya Nabi itu, pedoman berkehidupan yang ditunjukkan Nabi, itulah yang dijamin oleh Allah, hidupnya akan sukses dan bahagia. Muflih itu orang sukses dan bahagia. Bukan sekedar sukses, bukan sekedar bahagia, tapi sukses dan bahagia.